어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Surplus konsumen untuk meninjau ekonomi kesejahteraan, diperlukan pemahaman mengenai sejumlah keuntungan yang diterima para pembeli atas partisipasinya dalam suatu pasar. 1. Kerelaan untuk membayar. Kerelaan untuk membayar, willingness to pay, adalah harga tertinggi yang rela dibayar oleh masing-masing pembeli untuk suatu barang. Kerelaan untuk membayar menjadi ukuran seberapa besar calon pembeli menghargai barang tersebut. Setiap pembeli bisa jadi berkeinginan untuk membeli suatu barang pada harga yang kurang dari kerelaannya untuk membayar dan ada kemungkinan menolak untuk membeli barang tersebut pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada kerelaannya untuk membayar. Saat harganya sama dengan kerelaannya untuk membayar, pembeli bisa jadi tidak tertarik untuk membeli barang tersebut. Jika harganya bernilai sama dengan yang diharapkan pembeli atas barang tersebut, pembeli kemungkinan dengan senang hati akan membelinya atau justru menyimpan kembali uangnya. Jika harga pasar suatu barang lebih rendah daripada kerelaan untuk membayarnya, maka seorang pembeli akan mendapatkan keuntungan lebih yang disebut surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen, consumer surplus, adalah nilai kerelaan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan oleh pembeli tersebut. Surplus konsumen mengukur keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya dalam suatu pasar. Menggunakan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Kurva permintaan mencerminkan kerelaan pembeli untuk membayar dan juga untuk mengukur surplus konsumen. Luas area di bawah kurva permintaan dan di atas harga mengukur surplus konsumen dalam suatu pasar. Surplus konsumen akan ditampilkan secara grafis dengan menyoroti ruang di atas harga pasar, apa yang sebenarnya mereka bayar, dan di bawah kurva permintaan, apa yang bersedia mereka bayar. 2. Bagaimana harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen? Peningkatan surplus konsumen ini terdiri dari dua bagian. Pertama, para pembeli yang telah membeli barang sebanyak Q1 pada harga yang lebih tinggi P1 menjadi lebih sejahtera karena sekarang mereka membayar dalam jumlah uang yang sedikit. Peningkatan surplus konsumen dari pembeli-pembeli lama ini berasal dari berkurangnya jumlah yang mereka bayarkan, besarnya sama dengan luas area bed. Kedua, beberapa pembeli baru masuk ke pasar karena sekarang mereka rela membayar barang tersebut dengan tingkat harga yang rendah. Hasilnya, jumlah yang diminta di pasar meningkat dari Q1 ke Q2. Surplus konsumen dari para pendatang baru ini adalah luas area segitiga CF. Apa yang diukur oleh surplus konsumen? Tujuan kita mengembangkan konsep surplus konsumen adalah untuk membuat penilaian terkait seberapa diinginkannya hasil-hasil yang terjadi di pasar. Surplus konsumen, jumlah yang rela dibayarkan oleh pembeli dikurangi jumlah yang sebenarnya mereka bayarkan atas suatu barang, mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima pembeli dari suatu barang berdasarkan sudut pandang pembeli sendiri. Dengan demikian, surplus konsumen adalah ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik jika pembuat kebijakan menghargai sejumlah pilihan dari para pembeli. Surplus produsen. 2. Biaya dan kerelaan untuk menjual. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual dikurangi dengan biaya produksi. Surplus produsen mengukur manfaat atau keuntungan yang dicapai produsen ketika harga ekuilibrium lebih tinggi dari harga terendah yang mau diterima oleh produsen untuk menghasilkan barang tersebut atau sering disebut biaya marginal. Surplus produsen merupakan bagian dari total surplus ekonomi dan ukuran kesejahteraan produsen. Surplus produsen terjadi karena beberapa faktor produksi lebih produktif daripada yang lain, seperti tanah subur di pertanian atau lokasi strategis di kota. Jika sumber daya ini lebih produktif dari waktu ke waktu, sumber daya tersebut lebih bernilai bagi pemilik dan harus memiliki harga pasar yang lebih tinggi. 3. Bagaimana harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan surplus? Dampak dari perubahan harga sangat berpengaruh terhadap surplus produsen. Apabila harga meningkat, maka surplus produsen akan bertambah dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Sedangkan apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. 4. Surplus konsumen versus surplus produsen. Dampak dari perubahan harga sangat berpengaruh terhadap surplus produsen. Apabila harga meningkat,
maka surplus produsen akan bertambah dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Sedangkan apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. Efisiensi pasar 2, 3, perencanaan sosial yang baik. Perencanaan sosial harus memutuskan bagaimana mengukur kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Salah satu ukuran yang mungkin adalah penjumlahan di antara surplus produsen dan surplus konsumen yang disebut sebagai surplus total. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya dalam suatu pasar, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima penjual. Oleh karena itu wajar jika kita menggunakan surplus total sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk memahami ukuran kesejahteraan ekonomi ini secara lebih baik, diingat kembali bagaimana kita mengukur surplus produsen dan surplus konsumen. Kita telah mendefinisikan sunul konsumen sebagai surplus konsumen nilai bagi pembeli, nilai yang dibayarkan pembeli. Sama halnya kita mendefinisikan surplus produsen sebagai produsen nilai yang diterima penjual, biaya bagi pembeli penjual. Saat kita menjumlahkan surplus konsumen dan surplus produsen diperoleh surplus total nilai bagi pembeli, nilai yang dibayar pembeli, nilai yang diterima penjual, biaya bagi penjual. Surplus total dalam suatu pasar adalah nilai keseluruhan barang bagi pembeli yang mana hal tersebut diukur dengan ketersediaan mereka untuk membayar dikurangi keseluruhan biaya yang dikeluarkan penjual untuk menyediakan barang-barang tersebut. Pengamatan ini mengarahkan kita pada 3 pemahaman mengenai hasil-hasil oleh yang diperoleh di pasar. 1. Pasar bebas mengalokasikan penawaran barang-barang kepada para pembeli yang menilai barang-barang tersebut dengan harga yang paling tinggi yang mana hal tersebut diukur dengan kesediaan mereka untuk membayar. 2. Pasar bebas mengalokasikan permintaan barang-barang kepada para penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya yang paling rendah. Pasar 3. Pasar bebas memproduksi jumlah barang yang dapat memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan surplus produsen. Kesimpulan jadi, surplus konsumen berkaitan erat dengan kurva permintaan suatu barang, dan kurva tersebut berkaitan dengan kerelaan konsumen dalam membayar, willingness to pay. Hubungan antara kurva dan kerelaan membayar akan memunculkan pembeli marginal, yaitu pembeli yang akan meninggalkan pasar pertama kali jika harganya sedikit lebih tinggi. Yang diukur dalam surplus konsumen adalah ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik jika pembuat kebijakan ingin menghargai sejumlah pilihan dari pembeli. Dalam beberapa keadaan, pembuat kebijakan mungkin memilih tidak peduli terhadap surplus konsumen karena mereka tidak menghargai pilihan-pilihan yang mempengaruhi perilaku pembeli. Surplus produsen, produser surplus, adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual dikurangi biaya produksi, cost. Surplus produsen mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya dalam suatu pasar. Apabila surplus konsumen berkaitan erat dengan kurva permintaan, maka dapat dipastikan bahwa surplus produsen pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya kurva penawaran. Tingginya kurva penawaran mengukur biaya yang dikeluarkan penjual, dan perbedaan di antara harga dengan biaya produksi merupakan surplus produsen dari setiap penjual. Efisiensi pasar merupakan gabungan dari surplus produsen dan surplus konsumen dan menganalisanya dan merencanakan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengukur kesejahteraan ekonomi dapat menggunakan penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen yang disebut dengan istilah surplus total. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya dalam suatu pasar, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima penjual. Oleh karena itu, wajar jika mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat menggunakan metode surplus total.